Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai mata kuliah kolaboratif governance yang merupakan pendekatan baru dalam tata kelola publik. Biasanya secara umum didefinisikan bahwa kolaboratif governance merupakan model pengendalian yang menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam satu forum kolektif dengan lembaga publik. Model ini memungkinkan para stakeholder untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi kepada konsensus dan bersifat formal, deliberatif, dan bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta pengelolaan program dan aset publik. Ada beberapa definisi dan istilah yang dalam collaborative governance yang perlu kita ketahui. Banyak dalam literatur yang menggunakan berbagai macam istilah. Di antaranya ada yang menggunakan kata-kata collaboration yang lebih kepada proses kerjasama antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian juga ada yang menggunakan istilah participatory governance. Collaborative governance itu bermakna bahwa pemerintahan itu dijalankan dengan melibatkan berbagai kepentingan, berbagai pemangku kepentingan. Jadi dalam konteks kolaborasi governance ini, pemerintah bukan hanya melibatkan dari organ-organ pemerintah ataupun melibatkan organ-organ yang menjadi objek pemerintah untuk mensejahterakannya, tetapi juga dalam hal mengambil keputusan juga melibatkan berbagai pihak, ya, terutama dari pihak swasta dan juga dari unsur-unsur lainnya seperti non-government organization. Semuanya dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan. Proses pengambilan keputusan bersama ini harus dilakukan dalam lembaga formal, ya, atau dalam bersifat formal. Artinya dilakukan dalam forum-forum yang memang itu bersifat formal, seperti misalnya dalam konteks Indonesia ada namanya musrembang, musrendes, dan sebagainya. Kemudian dalam collaborative government ini, dia berorientasi kepada konsensus dan deliberatif. Ya, konsensus ini artinya ada sebuah kesepakatan yang bersama-sama yang akan kita wujudkan, dan adanya yang bersifat deliberatif. Deliberatifnya artinya didiskusikan secara mendalam. Kemudian yang ketiga, kemudian yang berikutnya memiliki tujuan, yaitu tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan collaborative governance, ya, yaitu pemerintahan yang paling tidak harus memiliki 4 unsur. Yang pertama, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, proses pengambilan keputusannya itu harus bersifat formal. Yang ketiga, berorientasi kepada konsensus dan deliberatif, ya. Jadi ada kesepakatan yang itu lahir dari hasil diskusi yang mendalam. Kemudian yang keempat, punya tujuan atau untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam mengelola program dan aset publik. Ada 4 karakteristik utama dalam sistem pemerintahan yang dinamakan dengan collaborative governance. Yang pertama adalah yang bersifat kolaboratif itu sendiri, yaitu di mana keputusan dibuat bersama melalui dialog dan negosiasi yang aktif. Jadi inilah inti daripada karakteristik yang utama adalah kolaboratif. Kemudian ada yang dinamakan dengan deliberatif. Deliberatif ini proses dalam pengambilan keputusan itu berorientasi kepada konsensus melalui yang dilakukan dengan diskusi yang mendalam dan reflektif, yang biasa juga kita sebut dengan FGD, forum public discussion, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang bersifat inklusif. Ya, inklusif ini artinya melibatkan berbagai kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi semua pemangku kepentingan, para disabilitas, semuanya lah, pokoknya semuanya dilibatkan
dalam pengambilan keputusan. Itu yang namanya dengan inklusif. Kemudian yang keempat, publik, ya, yang bersifat publik. Yaitu dalam collaborative government ini dia mesti harus berfokus pada kebijakan dan program yang melayani kepentingan umum. Jadi ini bukan yang bersifat kepentingan perusahaan atau bersifat kepentingan pribadi, akan tetapi merupakan yang bersifat kepentingan publik. Jadi ada 4 pilar karakteristik utama dalam sistem kolaboratif governance, yaitu yang pertama kolaboratif, kemudian deliberatif, kemudian inklusif, dan yang keempat adalah publik. Jadi ini merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem collaborative governance. Collaborative governance ini memang tercipta dikarenakan tidak mungkinlah sebuah pemerintahan itu dapat menyelesaikan semua masalah tanpa melibatkan pihak-pihak lainnya seperti perusahaan dan lain sebagainya. Ada beberapa aktor dalam collaborative governance, ya. Jadi paling tidak itu ada 4 aktor yang harus dilibatkan dalam sistem collaborative governance. Tentu yang pertama adalah lembaga pemerintah itu sendiri, ya, seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya, yang bertindak sebagai fasilitator, dan juga mereka menyediakan kerangka hukum dan juga dukungan-dukungan sumber daya lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah organisasi non-government, ya, yang biasa kita sebut dengan NGO. NGO itu mewakili kepentingan masyarakat dan mereka berkontribusi dengan keahlian dan perspektif alternatif yang kadang-kadang sering juga dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah itu mengambil alih apa-apa yang sudah dilakukan oleh NGO sehingga itu akan lebih memberi daya dorong dan daya kuat bagi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah sektor swasta, ya, seperti para bisnismen yang membawa sumber daya dan juga nilai-nilai efisiensi dalam pelaksanaan mereka. Jadi mereka mendukung inovasi dalam penyediaan layanan publik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah masyarakat sipil itu sendiri, yaitu warga atau komunitas yang memberikan legitimasi dan mereka memastikan bahwa akuntabilitas dalam proses tata kelola itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada paling tidak ada 4 aktor dalam collaborative governance. Yang pertama adalah lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, kemudian swasta, dan juga masyarakat sipil. Tahapan yang harus diikuti, ya, untuk melibatkan seluruh kepentingan. Tadi ada 4 aktor yang perlu kita libatkan. Yang pertama adalah tahap identifikasi, ya. Tahap yang pertama ini adalah untuk mengenali masalah-masalah yang dihadapi atau memetakan semua pemangku kepentingan yang relevan terhadap keputusan yang akan kita ambil, yang akan diambil. Kemudian yang kedua adalah pembentukan forum, yaitu untuk menciptakan ruang dialog formal yang inklusif dan representatif. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa karakteristik utama daripada proses collaborative governance ini, dia harus yang bersifat formal dan itu dapat dilakukan melalui pembentukan forum. Yang ketiga adalah pengembangan visi, yaitu merumuskan tujuan untuk kepentingan bersama dalam rencana aksi yang telah disepakati. Ya, jadi yang keempat adalah implementasi dan evaluasi untuk melaksanakan rencana dan menilai hasil dari rencana tersebut secara berkala. Jadi ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam untuk mewujudkan proses pengambilan keputusan dalam sistem collaborative government, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian membentuk forum, ya. Identifikasi masalah ini bukan hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga terhadap pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga pengembangan visi, yang keempat adalah implementasi terhadap dan evaluasi terhadap program atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melihat hasilnya. Ada 4 manfaat minimal, ya. Ada 4 manfaat minimal dalam pelaksanaan collaborative governance. Yaitu yang pertama adalah agar adanya efektivitas terhadap kebijakan yang akan diambil. Ya, kebijakan lebih akan sesuai
akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata, dan implementasinya pun dapat didukung oleh semua pihak karena ini dilakukan dalam lembaga yang formal, kemudian dengan melalui negosiasi dan juga kesepakatan atau konsensus yang dilakukan. Yang kedua, adanya legitimate decision atau legitimasi daripada keputusan yang diambil. Kepercayaan publik akan lebih meningkat dan resistensi terhadap kebijakan juga akan berkurang secara signifikan karena keputusan ini diambil secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Ya, jadi berbagai keahlian dan juga aset itu semuanya berkolaborasi, berpadu untuk mengurangi duplikasi program dan juga antar lembaga. Kemudian yang keempat adalah penguatan relasi dengan membangun kepercayaan jangka panjang dan menciptakan jaringan kerja yang berkelanjutan. Jadi ini adalah 4 daripada kemanfaatan kolaboratif governance. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dari kebijakan yang diambil. Kemudian karena melibatkan banyak orang dan banyak pihak sehingga keputusan tersebut lebih legitimate atau legitimasinya lebih kuat. Kemudian juga karena itu semuanya juga melibatkan sumber daya dan sebagainya, dapat juga meningkatkan optimalisasi daripada sumber daya. Dan yang keempat adalah penguatan relasi atau yang biasa juga kita sebut dengan jaringan. Tentunya setiap sistem yang ada tentunya ada tantangan yang harus dihadapi. Ya, tantangan dalam sistem kolaboratif governance ini yang pertama adalah menyangkut tentang perbedaan kepentingan, atau boleh kita sebutkan juga dengan adanya konflik nilai dan juga prioritas antar aktor. Jadi masalah nilai yang berbeda-beda. Di mana misalnya dari kalangan swasta itu lebih mementingkan masalah efisiensi, sementara di kalangan pemerintah lebih mementingkan kegiatan-kegiatan yang lebih cenderung kepada pemberdayaan ataupun bantuan-bantuan yang bersifat sosial. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan kekuasaan, di mana dominasi aktor tertentu dalam proses pengambilan keputusan ini juga menjadi tantangan yang sangat besar. Ya, terutama tentunya dalam sistem kolaboratif governance ini akan lebih banyak dominasi dilakukan oleh aparat pemerintah. Kemudian yang ketiga, intensitas sumber daya, di mana kebutuhan waktu dan biaya yang besar, karena ini melibatkan banyak sektor dan juga banyak aset, sehingga itu membutuhkan intensitas sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian juga yang menjadi tantangan yang keempat adalah menyangkut tentang keberlanjutan daripada program, ya, terutama dalam mempertahankan partisipasi jangka panjang daripada sistem kolaboratif government ini, terutama para aktor-aktor dari swasta, non-government, kemudian juga masyarakat sipil. Untuk lebih mudah pemahaman terhadap para mahasiswa semuanya, jadi saya akan memberikan beberapa contoh penerapan kolaboratif government di Indonesia. Dulu pernah kita mendengar namanya PNPM, ya, PNPM Mandiri, di mana dalam kegiatan program ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan efektivitas program dan juga pengentasan kemiskinan. Kemudian juga ada kegiatan pengelolaan sumber daya alam atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti yang dilakukan di Kalimantan, ya, kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan juga perusahaan kayu. Kemudian juga ada dalam proses perencanaan tata ruang, di mana musrembang terutama dilakukan di Surabaya itu mengadopsi pendekatan partisipatif, ya, masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kota secara lebih aktif. Ansel dan GES, ya, mendefinisikan collaborative government ini sebagai sebuah model pengendalian di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung, ya, melibatkan para kepentingan stakeholder non-state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal. Jadi berorientasi kepada konsensus, deliberatif, dan bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik dan pengelolaan program publik atau aset publik. Jadi AMSEL dan GES mendefinisikan collaborative government ini sebagai suatu pengaturan dalam sistem pemerintahan, ya, di mana tetap sebagai melibatkan satu atau lebih dari lembaga publik secara langsung, dan juga
para pemegang kepentingan ya seperti non pemerintah dan juga proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal berorientasi pada konsensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik. Sementara Emerson, Nabaci dan juga Balok ya itu mendefinisikannya collaborative government itu sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang secara konstruktif, ya, melintasi batas-batas kelembagaan publik, tingkat pemerintahan, atau juga sektor publik, swasta dan sipil untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Sementara Laode Saiful Islami dalam bukunya Collaborative Governance, Konsep dan Aplikasi menyatakan bahwa collaborative governance adalah bentuk tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan publik untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa collaborative government ini dia memiliki ada 6 kriteria utama. Ya, ada 6 kriteria utama. Yang pertama, partisipasi aktor non-state, ya, artinya melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah seperti masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dalam proses deliberasi. Kemudian keterlibatan substantif, ya, di mana peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sekedar berkonsultasi secara pasif, ya. Kemudian yang ketiga yaitu formalisasi forum. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi ada sebuah forum yang dihormati, yang diselenggarakan secara resmi untuk mekanisme dan prosedur yang jelas dan terstruktur untuk mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, adanya forum inisiasi publik. Forum kolaborasi harus diprakarsai oleh lembaga-lembaga publik yang memiliki legitimasi formal dan dalam struktur pemerintahan. Ya, dengan kata lain ini memang seharusnya masalah publik ini diinisiasi oleh organisasi pemerintah. Kemudian fokus pada kebijakan publik ya, harus diingat ya, para mahasiswa semuanya. Dalam sistem kolaborasi governance ini kita berbicara masalah kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok ataupun kepentingan golongan. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa collaborative governance dilaksanakan dalam hal masalah partai politik, itu tidak betul. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah keputusan itu harus bersifat konsensus, ya, yang bersifat konsensual, di mana prosesnya bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui dialog dan kompromi antar berbagai kepentingan. Jadi intinya adalah yang pertama itu melibatkan semua pihak, ya. Kemudian ada keterlibatan yang bersifat substantif, kemudian ada formalisasi forum, kemudian forumnya bersifat inisiasi publik, kemudian fokus kepada kebijakan publik dan juga kepada keputusan konsensus. Menyatakan bahwa ada 3 fondasi dalam tata kelola terhadap collaborative governance ini. Yang pertama yang dinamakan dengan eksplorasi konstruktif, di mana keputusan-keputusan yang diambil dalam sistem collaborative governance ini terjadi dalam sebuah diskusi terbuka yang mendorong inovasi. Nah, itu yang disebut dengan eksplorasi konstruktif. Yang kedua adalah perspektif beragam, di mana pengakuan atas sudut pandang yang berbeda menjadi kata kunci dalam untuk mencapai konsensus. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tujuan bersama, di mana dijadikan sebagai landasan untuk mencapai solusi yang bersifat integratif. Model tata kelola yang dikemukakan oleh Gray ini berdiri di atas 3 fondasi utama. Ya, yang pertama tujuan bersama yang menjadi landasan kolaboratif, kemudian memungkinkan berbagai pihak untuk menemukan titik temu meskipun memiliki berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pengakuan dan penghargaan terhadap perspektif beragam yang dibawa oleh masing-masing pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah eksplorasi konstruktif,
ya, yang mendorong partisipasi untuk keluar dari zona nyaman yang mereka alami selama ini dan menantang asumsi yang ada dan juga mencari solusi inovatif dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini sangat relevan mengingat kompleksitas permasalahan publik yang dihadapi seperti pengurangan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam, kemudian juga peningkatan pelayanan publik. Jadi implementasi yang efektif membutuhkan komitmen dan dialog berkelanjutan, transparansi, kemudian juga kesediaan untuk membagi kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Jadi inilah 3 fondasi yang disampaikan oleh Gray tentang collaborative governance. Kunci dalam pembentukan collaborative governance ini, ya, di antaranya yang pertama adalah menyangkut tentang sains sebagai pemersatu, ya, sains, ya, keilmuan, hal-hal yang bersifat keilmuan berperan penting dalam menarik perhatian publik terhadap suatu isu dan juga menetralisir perbedaan nilai di antara para peserta. Data ilmiah yang objektif tentunya akan menciptakan landasan bersama untuk diskusi dan juga dalam pengambilan keputusan. Jadi ini salah satu daripada faktor kunci dalam collaborative governance. Yang kedua tentunya juga faktornya, ya, yaitu kepemimpinan yang efektif, ya, terutama kepemimpinan politik eksternal yang memberikan legitimasi dan juga dorongan institusional yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan upaya kolaboratif. Pemimpin yang efektif dapat menjembatani perbedaan dan juga membangun sebuah konsensus. Karena ini inti daripada collaborative government ini adalah ya, keputusan itu harus diambil dalam bentuk konsensus dalam proses deliberasi yang untuk menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian yang keempat adalah dukungan finansial. Dukungan keuangan dari luar merupakan faktor krusial yang tidak hanya berkontribusi dalam pembentukan kolaborasi, akan tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan dan juga keberhasilan dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah pengalaman praktis. Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya tentunya sangat membantu membangun rasa saling percaya dan menyediakan wawasan berharga tentang praktik terbaik dalam mengelola dinamika kolaboratif yang kompleks. Kemudian berikutnya mari kita tinjau collaborative government ini dalam perspektif teori organisasi dan juga administrasi publik. Dalam teori organisasi dan administrasi publik, konsep kolaboratif ini atau yang biasa juga disebut dengan kerjasama antar aktor menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan kompleksitas daripada sektor publik. Collaborative government tentunya akan menekankan pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai solusi bersama dalam kebijakan publik dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Menurut perspektif teori organisasi, ya, disebutkan bahwa collaborative government dapat dijelaskan sebagai dalam berbagai pendekatan, ya. Yang pertama teori jaringan, network theory, yang mengatakan bahwa organisasi tidak dapat bekerja sendiri dalam lingkungan yang kompleks sehingga perlu membangun jaringan kerjasama atau interorganisational networks. Kemudian juga Arnott dan McGuire itu menyatakan bahwa dalam governance berbasis jaringan, berbagai entitas saling tergantung untuk mencapai tujuan bersama. Sementara teori contingency atau contingency teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam mengelola organisasi, tetapi tergantung pada situasi dan lingkungan yang terjadi. Thomson itu menyatakan bahwa semakin kompleks sebuah organisasi, semakin besar kebutuhan untuk berkolaborasi dengan aktor lainnya untuk menyesuaikan strategi, ya, menyesuaikan strategi antar mereka dan juga dengan lingkungan yang selalu berjalan sangat dinamis. Kemudian juga ada teori institusional teori,
dari McGill dan Powell yang menyatakan bahwa organisasi itu cenderung meniru praktik yang dianggap lebih efektif atau biasa juga kita sebut dengan isomorphism dalam kolaborasi untuk mencapai legitimasi dan berkelanjutan, ya. Jadi teori intensional ini menyatakan bahwa organisasi itu cenderung meniru praktik yang dianggap lebih efektif dalam berkolaborasi untuk mencapai legitimasi terhadap keputusan-keputusan yang diambil dan juga untuk keberlanjutan daripada konsensus-konsensus yang sudah diambil. Kemudian dari perspektif administrasi publik, ya, dari perspektif administrasi publik dalam konsep kolaborasi muncul berbagai respon terhadap keterbatasan birokrasi tradisional. Jadi ini nanti akan kita lanjutkan kepada berikutnya. Tetapi pada intinya ini ada terjadi evolusi dari sudut perspektif administrasi publik di mana sebelumnya ada administrasi birokrasi yang bersifat tradisional yang dianggap waktu itu sangat lamban, sangat tambun, kemudian tidak efektif. Kemudian waktu itu sektor swasta itu jauh lebih berkembang dibandingkan dengan sektor pemerintah. Jadi jauh lebih berkembang sektor swasta ini dari birokrasi yang kebetulan waktu itu yang disebut dengan birokrasi tradisional. Kemudian birokrasi tradisional ini berganti dipengaruhi oleh sektor swasta yang kemudian kita sebut dengan New Public Management, ya, New Public Management atau NPM, yang menekankan kepada efisiensi sektor publik yang menerapkan prinsip manajemen swasta, termasuk kerjasama dengan swasta dan masyarakat. Osborne dan Gebler menyebutkan bahwa pemerintah yang inovatif harus berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif. Tapi kemudian juga NPM ini juga mendapatkan kritikan karena tidak seharusnya juga birokrasi yang tradisional kemudian berubah menjadi NPM, kemudian juga berubah menjadi New Public Government atau NPG, bisa hanya dijalankan dengan prinsip-prinsip swasta atau privat atau bersifat perusahaan, karena ini yang kita kelola juga banyak aspek-aspek sosialnya. Jadi timbullah model yang baru berikutnya yang dinamakan dengan New Public Governance, yang menekankan interaksi keterlibatan aktor-aktor dalam pengambilan keputusan, di mana juga semangat-semangat swasta juga diambil seperti efisiensi, kompetensi, dan sebagainya. Roth menyatakan bahwa governance modern bukan hanya tentang negara, akan tetapi juga tentang jaringan kerjasama antar aktor publik, private, dan juga masyarakat sipil. Kemudian ada teori public value theory yang dari Morse yang menyatakan bahwa konsep public value di mana pemerintah harus berkolaborasi dalam masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan nilai bagi publik. Ya, jadi Bapak semuanya, demikian untuk pada adik-adik mahasiswa semuanya, demikian kuliah bagian pertama ini tentang kolaborasi governance, di mana tadi kita sudah berbicara mengenai pengertian, manfaat, tujuan, karakteristik utamanya, dan sebagainya. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai dari sudut administrasi publik, di mana terjadi evolusi dari birokrasi tradisional menuju kepada birokrasi New Public Management yang dipengaruhi oleh faktor-faktor swasta, tetapi kemudian berubah kembali menjadi New Public Governance, di mana masalah kepentingan publik ini tidak bisa hanya kita mengedepankan tentang nilai-nilai dari keperusahaan seperti efisiensi, kompetensi, dan sebagainya, karena juga banyak faktor-faktor sosial yang harus diselesaikan. Oleh karenanya perlu diselesaikan secara berkolaborasi bersama-sama dengan pihak-pihak lainnya, yaitu pihak swasta, non-organisasi pemerintah,
kemudian juga masyarakat sipil. Sehingga pelajaran tentang collaborative government ini sangat dibutuhkan bagi mahasiswa sebagai pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.